Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Anugraha. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Sanata Dharma. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya di SD Negeri Sambiroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi. Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Mari sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu secara bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelas kita. Arin, silahkan berdiri Arin. Selanjutnya, supaya lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi dulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Indonesia Pusaka. Silakan semuanya berdiri. Di sana tempat lahirnya, dibuai dibesarkan Bunda, tempat semuanya. Silakan boleh duduk kembali anak-anak. Oke, kegiatan selanjutnya adalah mari kita cek dulu kehadiran dan kerapian kalian anak-anak. Coba Pak Rifa mau tanya, siapa di sini yang tidak memakai dasi? Coba ya, perempuan dulu, perempuan angkat tangan siapa yang nggak pakai? Mira, kenapa Mira nggak pakai dasi? Ketinggalan lagi. Beda kenapa? Dicuci. Kamu kenapa lagi? Ketinggalan. Coba katakan. Bisa kenapa aja? Ketinggalan. Kamu kemana mas? Ketinggalan. Kamu? Dicuci. Padahal kalau hari Senin dan Selasa peraturannya apa anak? Memakai dasi. Supaya apa kita memakai dasi? Supaya terlihat rapi. Yang perempuan biar semakin cantik, yang laki-laki biar semakin ganteng. Siapa yang paling ganteng di kelas ini? Angkat tangan. Wah, ganteng semua, cantik semua ya. Baiklah, selanjutnya anak-anak, apakah di sini ada yang tidak hadir? Tahu enggak teman yang enggak hadir siapa? Ala. Nanti mari kita hubungi Ala yang dekat rumahnya, ke rumahnya, ditanya sakitnya apa. Misalkan nanti besok belum hadir atau lebih dari 3 hari, nanti kita jenguk bersama-sama. Selanjutnya anak-anak, nah berhubungan dengan pembelajaran yang akan paling ajarkan hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Nanti ini ada kaitannya anak-anak dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Ini ada lagu berjudul Toleransi Beragama. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Di masjid aku beribadah, di gereja Maria beribadah, di wihara di Dharma beribadah. Mereka semua anak Indonesia
tadi tentang apa? Tentang toleransi. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini penuh dengan keberagaman. Mulai dari beragam suku, budaya, agama, ras, apalagi bahasa, apalagi makanan, rumah adat. Bahkan kita ini adalah negara kepulauan yang pulaunya sangat banyak sekali anak-anak. Karena berbeda kadang ada masalah. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya toleransi. Apa itu toleransi anak-anak? Apa Iwan? Berdiri Iwan. Apa toleransi Iwan? Menghargai walaupun apapun itu perbedaannya. Misal Pak Rifa agamanya Islam, bertemu dengan orang yang beragama lain, bagaimana sikap Pak Rifa? Harus menghargai. Menghargai tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa bersatu. Nah, sangat indah sekali apabila kita bersatu walaupun banyak perbedaan. Kita akan belajar mengenai reklame dan keberagaman ekonomi masyarakat. Nah, yang pertama kita belajar mengenai reklame terlebih dahulu. Nah, oke, coba perhatikan ya. Coba sekarang Pak Rifa sedang mengenakan apa ini anak? Mengenakan pakaian bermotif batik. Pernah lihat gak batik-batik di Indonesia? Pernah. Lihat di mana? Banyak Pak kalau ada orang jalan pakai batik. Bapak Ibu guru biasanya pakai batik. Di rumah punya batik? Di rumah punya batik. Coba sekarang, menurut kalian bagaimana supaya ciri khas di daerah kita ini bisa dikenal banyak orang? Yang Pak Rifa maksud adalah batik. Di Rembang, khususnya di Kecamatan Lasem, itu terkenal sekali dengan daerah sentra batik. Namanya batik Lasem. Nah, kira-kira bagaimana cara supaya batik daerah Lasem bisa dikenal oleh orang banyak, masyarakat luas, bahkan kalau bisa sampai ke luar negeri? Ada yang tahu caranya? Angkat tangan. Iwan? Mempromosikan. Ada yang lain caranya? Angkat tangan. Berdiri dok. Berdiri dok. Melakukan ekspor Pak. Ada yang lain? Berdiri lagi. Yang punya ide lainnya, bagaimana supaya batik ini bisa terkenal? Apa Iwan? Iwan lagi. Oh bisa Pak, tersampaikan dari orang ke orang. Itu juga salah satu cara iklan. Nah sekarang Pak Rifa sampaikan tentang iklan anak-anak. Nah fungsi dari iklan itu adalah mempromosikan sebuah produk, baik barang ataupun jasa. Makanya kalau kita mau batik Lasem kita ini terkenal, kita harus mengiklankan. Nah mengiklankannya salah satu dengan cara apa Pak? Ada yang namanya beriklan di reklame. Nah kita kali ini akan mempelajari lebih jauh lagi tentang reklame. Anak-anak, Pak Rifa akan menayangkan sebuah video mengenai reklame. Tolong anak-anak simak video yang akan Pak Rifa tampilkan. Anak-anak, di sini nanti kita akan belajar yang pertama mengenai pengertian reklame. Reklame itu apa Pak pengertiannya? Yang kedua, belajar mengenai tujuan dibuat reklame itu untuk apa. Yang ketiga, akan belajar mengenai ciri-ciri dari reklame. Yang keempat, mengenai apa tuh Pak jenis-jenis reklame itu. Karena anak-anak, reklame itu dibagi jadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya, bentuknya, cara penyebarannya, dan lain sebagainya. Mari kita simak video berikut. Mari kita buat tes berikut ini. Kami adalah seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah ini kecil. Ayah ini menggunakan reklame untuk mempromosikan. Sebelum Pak Rifa lanjut videonya, coba dari teks tadi ada Hani, seorang anak yang ayahnya itu pengusaha batik dan menggunakan reklame sebagai tempat untuk beriklan, mempromosikan batik ayahnya. Kalau gitu sebelum Pak Rifa lanjut, menurut kalian apa itu reklame? Oke, Iwan lagi boleh berdiri Iwan. Reklame adalah alat yang
Alat yang digunakan untuk mempromosikan barang yang lain, ada yang lain? Katakan. Menyampaikan informasi. Alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, semuanya betul, tidak ada yang salah. Tapi coba kita lihat penjelasan lebih lanjut. Gunakan untuk menginformasikan, mengajak, Reklame adalah media yang digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai suatu produk, perusahaan, barang, atau jasa. membaca, membeli barang yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, membujuk dan mempengaruhi agar pembaca membeli barang yang ditawarkan atau memakai barang yang ditawarkan. Ada misal bakso gitu. Toko menjual bakso misalkan. Bakso nikmat lezat, daging sapi 90%. Mantap, beli 1 gratis 5 misalkan. Nah kan contoh, boleh enggak contoh? Boleh toh? Boleh, beli 1 gratis 5. Beli 5 gratis 10 misalkan. Itu iklan supaya apa? Kita tertarik. Ciri-ciri reklame. Ciri-cirinya apa, Pak? Yang pertama, simak. Yang pertama, slogan pada reklame Adanya slogan jelas dan mudah dimengerti. Seperti tadi contohnya. Beli bakso 1 gratis 5 mangkok. Itu slogan, menarik, mudah diingat. Apalagi makanan. Kalau makanan mudah diingat, kalau pelajaran susah diingat. Nah, contohnya kayak gitu, oke? Yang kedua, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Contoh, kamu misalkan buka usaha bakso, tulisannya kecil-kecil, bisa dibaca? Kira-kira orang tertarik lihat? Tidak banget, biasanya tulisannya gede-gede ya. Bakso Pak Pardi. Nah, itu bakso Pak Kumis. Walaupun orangnya nggak berkumis, ya misalnya gitu, itu iklan menarik, wah itu sangat menarik sekali. Akhirnya ngajak beli ke situ atau membeli sesuatu. Yang ketiga, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Biasanya ada gambarnya. Gambar itu penting dalam beriklan anak-anak. Siapa tahu nanti kamu tertarik untuk membuka usaha, gambarnya harus menarik. Karena tadi ya, bakso Pak Kumis, ya, sambil pegang kumis gini tuh. Nah, boleh. Orang lewat, sangar. Akhirnya belok. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisannya baik. Penataannya harus baik. Misalkan sini tulisan dulu, baru gambar, atau gambar dulu baru tulisan, seperti itu. Setelah ciri-ciri, jenis-jenis reklame. reklame dibagi menjadi 2. Yang pertama dulu, berdasarkan jenisnya dibedakan jadi 2. Ada reklame komersial dan non komersial. Komersial ini intinya ada sesuatu yang ingin dipasarkan, dijual, baik barang maupun jasa. Non komersial itu cuma-cuma, biasanya difungsikan untuk mengajak masyarakat. Contoh apa, Pak? Iklan layanan masyarakat. Misalkan, say no to drugs, katakan tidak pada narkoba. Nah, itu dibuat oleh lembaga negara atau instansi tertentu untuk mengajak masyarakat supaya apa, Pak? Menghindari narkoba. Mantap anak-anak. Selanjutnya, Berikut ini contoh beberapa jenis. oke, anak-anak coba lihat gambarnya, pahami, diperhatikan. Tadi kan ada 2 jenis reklame ya, komersil dan komersil. Mana yang termasuk komersil, mana yang bukan? Naila, mana Naila yang komersil? A, B, C. Yang A, poster ini. Nah, ini iklan non komersil atau non komersial. Yang komersil yang mana? Yang B, teh botol sosro. Ngajak supaya apa? Beli nih teh botol sosro. Kalau menghasilkan uang, berarti itu komersial atau komersil. Kalau tidak menghasilkan uang, berarti non komersil. Gampang diingat, masalah uang cepet satset gitu ya. Apalagi ada uang jatuh aja rebutan. Uang siapa nih? Uangku. Ada lihat di jalan uang jatuh diinjek gitu, biar nggak kelihatan. Nah nanti nggak ada orang baru diambil ya. Tahu Pak ya. Selanjutnya. Komersial, jenis-jenis reklame yang lain ada banyak, seperti spanduk, selebar, Nah, jenis-jenis reklame tidak hanya tadi saja, tapi ada macam-macam. Ada spanduk, ada pamflet,
gitu ya, macam-macam. Anak-anak, bagaimana tentang reklame kali ini, penjelasannya sudah paham? Oke, baiklah. Kalau anak-anak sudah paham, kegiatan selanjutnya adalah kita akan mengerjakan LKPD. Nah, sebelum mengerjakan LKPD dan apa yang kita kerjakan atau kita bahas, mari kita berkelompok terlebih dahulu. Kelompoknya sama seperti kelompok yang kemarin tentang matematika. Anak-anak silakan langsung berkelompok. Kalau sudah, duduk yang rapi, tasnya ditaruh, tangannya ditaruh di meja, perhatikan di depan. Anak-anak, nah selanjutnya nanti kita akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Apa yang kita kerjakan? Nanti dulu, Pak Arif bagi dulu. Tulis dulu nama anggota kelompoknya yang rapi. Buka LKPD-nya, baca petunjuknya, baca pertanyaan yang nomor 1 untuk yang masalah reklame. Kalian tadi sudah mendengarkan, memperhatikan materi mengenai reklame. Sekarang hasil yang kamu dapatkan tadi anak-anak, tuangkan jawabannya di LKPD tersebut. Tolong bekerja secara kelompok karena ini tugas kelompok. Itu kasih waktu 5 menit. Silakan kerjakan. Sekarang kita akan membuat poster dengan desainmu sendiri anak-anak yang bertemakan batik atau mengenalkan batik daerahmu. Nah sekarang di meja kalian sudah ada Chromebook satu-satu. Kalian boleh memakai sumber yang ada di Google. Lihat, tapi jangan dicontek ya. Hanya sebagai referensi, nggak boleh persis seperti yang kamu lihat. Kamu desain sendiri, tapi boleh lihat contoh-contoh poster yang membahas tentang batik. Silakan bisa dibuka Chromebooknya, diaktifkan dulu, dimasukkan passwordnya dulu. Passwordnya Sambiroto, dimasukkan. Setelah selesai membuat desain, mari silakan kalian presentasikan di depan secara berkelompok mengenai hasil karyamu. Mulai dari yang tadi yang soal nomor 1 dan juga tentang poster batiknya. Kelompok 1 silahkan maju terlebih dahulu. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Nama kelompok Dina, Fida, Mela, Angga, A'la, Lutfi. Ciri-ciri reklam: memberikan informasi yang jelas dan nyata kepada masyarakat. 2. Tidak berlebihan dalam menyusun kalimat promosi. 3. Terdapat hiasan di sekitar Oke. agar lebih menarik. Selanjutnya, silakan. Silakan ini dipresentasikan, dilihatkan hasilnya. Kemudian dipresentasikan tentang apa itu, Nduk? Tentang batik lasem. Tentang batik lasem. Coba dibaca, bunyinya apa di situ? Ayo membeli batik Ayo lasem. membeli batik lasem. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Ya. Jenis-jenis reklame, reklame visual, reklame audio, dan reklame audio visual. Oke, baiklah. Sekarang lihatkan desain poster iklanmu untuk batik di kelompok kalian. Oke, silakan teman-teman yang lain diperhatikan, dilihat ke depan. Ini hasil dari kelompok 2. Dibacakan kalimatnya bagaimana itu? Batik Indonesia sangat bagus dan bermotif. Jangan lupa pakailah atau belilah batik Indonesia di berbagai daerah. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 boleh maju ke depan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kan? Ada
depan, dilihatkan dulu ke teman-temannya, dilihatkan posternya, hasilnya. Kemudian baca coba posternya bagaimana bunyinya. Mari melestarikan batik Indonesia. Ayo gunakan batik Indonesia. Mari beli batik Indonesia. Gunakan produk Indonesia. Bagus anak-anak ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Semuanya. Kelompok 4, boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri reklame: A. Memberikan informasi yang jelas dan nyata kepada masyarakat yang membacanya. Tidak berlebihan dalam menyusun kalimat promosi. Terdapat hiasan di sekitar tulisan agar lebih menarik. Oke, yang kedua posternya dilihatkan dulu ke temennya. Oke, baiklah. Kelihatan ya. Oke, selanjutnya silakan dibacakan kalimatnya. Lestarikan budaya Indonesia. Mari kita jaga dan lestarikan batik sebagai identitas bangsa Indonesia. Mari kita memberi Indonesia. Oke, mantap. Tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan duduk. Kelompok 5 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota dari Kaila Farid Fian Amri. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, selanjutnya posternya dilihatkan. Depan dilihatkan. Oke, dilihatkan. Bagus, dibacakan. Ayo mengenal batik Indonesia dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Ayo beli batik negara Indonesia. Oke, bagus, mantap. Tepuk tangan buat kelompok 5 yang keras. Silakan itu kembali. Dari kegiatan LKPD kali ini, yang pertama memahami tentang reklame, yang kedua membuat desain reklame yang berjenis poster dengan tema mempromosikan batik daerahmu. Ada pertanyaan? Paham semuanya? Oke, Pak Rifa, coba mau tanya. Coba simpulkan Arin. Berdiri Arin. Apa saja yang kamu pelajari, Rin? Membuat poster Ya. dan Mempresentasikan. mempresentasikan hasil LKPD. Tadi kita belajar apa saja, Naila? Belajar tentang poster. Kami Reklame. bisa mengetahui jenis-jenis reklame, ciri-ciri reklame, dan Oke, mantap Naila, lengkap sekali ya. Tadi anak-anak kita sudah belajar mengenai reklame, jenis-jenis reklame, ciri-ciri reklame, contoh reklame, bahkan kita mendesain sendiri reklame berjenis poster ya anak-anak ya. Kegiatan selanjutnya anak-anak ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi kita sudah belajar mengenai reklame. Reklame tadi didasarkan pada contoh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Pak Rifa kerucutkan di Rembang. Salah satunya adalah sentra produksi batik di Lasem. Nah, itu mencerminkan apa? Mencerminkan berbagai jenis keberagaman ekonomi di masyarakat. Berjualan ke petani garam, apa lagi? Nelayan, apa lagi? Iya, sebagai petani ya, petani padi dan lain sebagainya. Apakah kalian di kehidupan sehari-harinya, tolong diperhatikan, itu menemui keberagaman ekonomi di lingkungan sekitarmu, anak-anak? Iya atau tidak? Di lingkungan sekitarmu apakah ada keberagaman ekonomi? Ada. Coba sebutkan contoh keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitarmu. Wah, Salwa rumahnya itu lingkungannya bagaimana? Persawahan kah? Laut kah? Pegunungan kah? Apa? Persawahan. Persawahan berarti jenis kegiatan ekonomi yang ada di situ apa, Salwa? Petani. Oke, yang kedua, apakah ada yang orang rumahnya bekerja selain sebagai petani? Yo, yang ada siapa angkat tangan? Angkat tangan dulu. Oke, Nafa. Siapa, Fa? Siapa dulu? Mbah, sebagai apa? Pedagang. Ada yang lain? Iza, siapa? Bapaknya sebagai apa? Tukang becak bapaknya, bagus. Iwan?
Bapaknya sebagai apa kerjanya? Pedagang. Ada yang lain lagi? Pak Arifa buat kesimpulan, ternyata di kelas ini juga punya latar belakang kegiatan ekonomi atau keberagaman ekonomi yang berbeda-beda. Nah anak-anak, sekarang kita simak tentang keberagaman ekonomi masyarakat. Nah, keberagaman ekonomi itu sendiri anak-anak menciptakan adanya strata sosial di masyarakat. Contoh, misalkan ada satu lingkup masyarakat, Desa Sambiroto, karena kita hidup di Sambiroto. Ada 3 orang pedagang sayur misalkan, pedagang sayur di pasar, 3 orang pedagang sayur. Apakah semua ini pendapatannya sama? Tidak. Nah itu pendapatan berbeda. Nah sekarang kita bandingkan anak-anak di lingkungan kita, di Rembang terutama, petani garam dengan nelayan dan petani padi, kira-kira pendapatannya sama tidak? Berbeda, apalagi orang yang punya latar belakang yang berbeda-beda. Wong satu mata pencaharian aja bisa berbeda pendapatannya, apalagi berbeda-beda. Nah, inilah yang dinamakan keberagaman ekonomi. Ini Pak Rifa akan tayangkan video mengenai keberagaman ekonomi di masyarakat. Kalian simak dulu, nanti Pak Rifa akan tanya-tanya. Keberagaman ekonomi yaitu perbedaan kemampuan setiap orang dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Perbedaan kemampuan orang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Itu namanya keberagaman Pak Rifa sebagai guru dan mohon maaf Nafa sebagai siswa. Oke? Kebutuhannya sama atau tidak? Tidak. Keberagaman profesi. Nah, keberagaman ini muncullah menjadi keberagaman profesi atau kegiatan ekonomi di Indonesia atau di masyarakat. Ada sebagai apa anak? Dokter, sarjana, apa? Tengah, reporter. Ini apa? Polisi. Ini apa? Chef. Ini apa? Masinis pinter. Ini apa? Tukang bangunan. Ini namanya keberagaman ekonomi masyarakat yang disebabkan karena kegiatan ekonomi yang berbeda. Lanjut. Keberagaman pendapatan masyarakat dan keberagaman keterampilan. Keberagaman keterampilan. Di sini contohnya di kelas ini ada yang suka matematika. Lana itu sangat suka sekali matematika. Kalau dikasih soal, minta lagi pak, bagus. Ada misalkan Zahira nggak suka matematika sama sekali, nilainya jelek-jelek misalkan. Nah itu beda. Ada Iqbal, pinter sekali main volley. Itu juga keberagaman skill. Coba anak-anak silahkan nanti perhatikan ilustrasi yang ada di depan. Bentar ya. Rani dan Dani teman satu sekolah. Rani tinggal di perumahan mewah. Coba perhatikan. Pak Jaja bekerja sebagai apa? Pemulung atau pengepul sampah. Kalau Pak Joni? Pengusaha. Di sini terlihat bahwa adanya perbedaan apa? Keberagaman ekonomi. Satunya bekerja sebagai pengusaha, satunya pengepul sampah. Tapi harus dilihat anak-anak, di antara ini tadi kita harus memiliki sikap saling toleransi, menghargai sesama. Yang kaya tidak boleh merendahkan yang kurang kaya atau tidak mampu. Yang tidak mampu juga tidak boleh iri terhadap yang kaya. Lantas bagaimana cara kita menyikapi keberagaman ekonomi? Pak Arif akan tayangkan video berikut ini anak-anak. Oke. Sikapnya yang harus kita terapkan diantaranya adalah yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. 2. Membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang ada tadi. Si miskin, si kaya, belum beda-bedakan. Tidak bersikap sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua. Yang punya uang itu orang tua kalian, bukan kalian. Makanya nggak boleh membangga-banggakan atau menyombongkan pekerjaan atau uang yang dimiliki orang tua. Lakukan persaingan yang sehat antar pelaku kegiatan ekonomi. Kalau saingan yang sehat, nggak boleh pakai dukun, jampi-jampi, segala macam nggak perlu.
modern nggak perlu. Yang kita harus tonjolkan adalah kualitas. Baiklah anak-anak, selanjutnya masih berkelompok ya kalian semua ya. Oke, coba dibuka lagi LKPD-nya anak-anak. Silahkan dilanjut mengerjakan LKPD-nya. Di situ ada bacaan. Tolong dibaca, dicermati dan kerjakan soal yang ada di bawahnya. Diskusikan bersama kelompokmu. Tolong kalau kelompok juga harus berkelompok, jangan bekerjakan secara individu. Jangan yang mengerjakan cuma satu orang, semuanya diskusi. Ayo, diskusi yang baik, baca bersama-sama. Kemudian isilah kolom di bawah itu anak-anak dengan kesimpulan sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman ekonomi berdasarkan bacaan yang ada. Silakan, Pak Rifo kasih waktu 5 menit. Kemudian nanti setelah selesai bisa langsung melakukan presentasi. Ada yang udah siap presentasi? Oke, baiklah. Kelompok 3 mau presentasi anak-anak. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan maju. Simpulkan sikap yang perlu dikembangkan Ya, bagaimana sikapnya? Rembang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten Rembang berdasarkan menumbuhkan sikap toleransi. Menumbuhkan sikap toleransi. Bagus, tepuk tangan buat kelompok 3. Semuanya. Lanjut kelompok 5, boleh maju 2 orang. Silakan perwakilan kelompok 5. Sikap menghargai harus dikembangkan. Tidak merendahkan kegiatan ekonomi orang lain. Tidak ada permasalahan sosial yang muncul. Oke, bagus, tepuk tangan buat kelompok 5. Selanjutnya kelompok coba. Kelompok 1 mau dulu kayak kelompok 1 boleh maju dulu. Silakan. Sikapnya bagaimana, Dok? Dibacakan. Menghargai dan menghormati dalam perekonomian. Tidak merendahkan kegiatan ekonomi orang lain. Bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Duduk. Kelompok berapa ini? 3, 2, 4. Kelompok 4 boleh maju. Bagaimana hasilnya? Direng kok, Pak. Hal tersebut mengakibatkan munculnya piramida ekonomi dari ekonomi ke bawah, menengah, dan atas. Sikap menghargai harus dikembangkan supaya toleransi Ini. makin tumbuh dan tidak ada permasalahan sosial yang muncul. Oke, bagus, harus bertoleransi ya. Terima kasih kelompok 4. Silakan duduk kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Terakhir kelompok berapa? 2. Silakan maju kelompok 2. Silakan. Hal tersebut mengakibatkan munculnya piramida ekonomi dari ekonomi ke bawah, menengah, dan atas. Maka sikap kita adalah menghargai harus dikembangkan supaya toleransi makin bertumbuh dan tidak ada permasalahan sosial yang muncul. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2, anak-anak. Mantap sekali. Oke, kegiatan presentasi sudah selesai. Sekarang Pak Rifam mau menunjuk salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan dari kegiatan tadi anak-anak tentang keberagaman ekonomi. Ada yang berani yang katakan buat kesimpulan tentang keberagaman ekonomi? Silahkan maju ke sini, Wan. Di depan teman-temannya buat kesimpulan. Silahkan. Tentang keberagaman ekonomi yang kamu pelajari apa aja? Bisa menghargai atau bertoleransi kepada orang yang usahanya lebih rendah daripada orang yang usahanya lebih tinggi. Lagi? Bisa menyimpulkan bacaan yang ada di LKPD, berdiskusi bersama untuk memecahkan Permasalahan. permasalahan. Oke, tepuk tangan buat Iwan semua ya. Oke, baiklah. Jadi di kegiatan ini tadi kita belajar tentang keberagaman ekonomi. Macam-macam keberagaman ekonomi disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya keberagaman skill atau keahlian, keberagaman pendidikan, pendapatan, dan kegiatan ekonomi. Kita juga udah tahu nih di Rembang itu apa saja kegiatan ekonomi khasnya. Dan juga tadi kita bisa menyikapi keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan kita. Baiklah, selanjutnya anak-anak. Nah, ini nih
kita akan kerjakan soal evaluasi secara individu. Silakan keluarkan kertasnya. Soal akan Pak Rifat tampilkan di depan. Kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan dikerjakan, langsung isinya saja dikerjakan, nanti dikumpulkan. Oke, baiklah anak-anak, selesai ya. Silahkan langsung dikumpulkan ketika selesai, taruh di tengah. Oke anak-anak, setelah kegiatan yang kita lakukan tadi anak-anak, belajar mengenai reklame dan juga belajar mengenai keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat. Apa pendapat kalian atau kesan kalian tentang pelajaran hari ini? Ada yang mau berpendapat? Apa Iwan? Sangat menyenangkan. Kenapa menyenangkan Iwan? Berdiskusi dengan teman dan melihat video. Ada yang lain, Feli? Pendapatmu bagaimana, Fel? Di antara pembelajaran tadi, kegiatan apa yang Feli sukai, paling sukai? Ketika apa? Saat mengisi LKPD. Ketika membuat poster, apakah menyenangkan? Melihat ilustrasi video menyenangkan? Jadi kesimpulannya hari ini kita udah belajar banyak sekali. Ternyata di masyarakat ini ada bermacam-macam keanekaragaman anak-anak. Jadi kita sebagai makhluk hidup harus saling bertoleransi dan menghargai supaya kehidupan menjadi harmonis. Oke, harmonis. Ketika harmonis, maka hidup akan nyaman, tidak ada pertengkaran dan lain sebagainya. Dan satu lagi, kita belajar tentang reklame, cara beriklan. Siapa tahu nanti ketika dewasa ada yang berminat menjadi pengusaha, nanti bisa beriklan. Tahu cara membuat iklan yang benar, di mana tempat mengiklan, berapa biaya yang kira-kira dikeluarkan, cara menyikapi ketika ada keanekaragaman di lingkungan usaha, bagaimana semuanya sudah kita pelajari hari ini. Baiklah anak-anak, untuk menutup kegiatan pada hari ini, sebelumnya silakan boleh prepare dulu, bukunya dimasukkan dulu di tas. Mari kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan pada hari ini. Arin silahkan dipimpin doanya. Teman-teman yang lain boleh duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tepuk tangan untuk mengakhiri pembelajaran.